Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimul ulama, para guru, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan senantiasa para ulama, para guru, para kiai senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat. Allah panjangkan umur beliau dan senantiasa ilmunya bermanfaat buat kita semua. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Di antaranya guru kami Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, guru kami Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Muhayyar Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Syafi'i Matasan Esos, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Syarifuddin MPD, guru kami Kiai Haji Dr. Andes Jumadi Husain MA, Bapak Haji Muhammad BA, Bapak Haji Matroji, Bapak Ustadz Haji Marzuki, Ustadz Haji Abdurrahman Muhayyar, Ustadz Hadi Wijaya SQ, keluarga besar Bapak Haji Mudasir, ada Bapak RT Bapak Haji Darmawan Syarifuddin, keluarga besar Bapak Haji Saibi, dan segenap para hadirin, para kiai, para asatidz, dan terkhusus qori kita yang baru saja melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, yaitu Al-Mukarram Asy-Syaikh Rajif Fandi dari Tangerang, Cilongok, Pasar Kemis, Banten, Indonesia. Terkhusus bil khusus yang sama kita hormati Duyufur Rahman, calon tamunya Allah, abang saya Bang Haji Mahmud dan Mpo Haja Marianti beserta seluruh keluarga besarnya, dan para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah, para calon haji dan calon hajjah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka, itu bacaannya di belakang, Walimatus Safar Bapak Mahmud dan Ibu Marianti, semoga menjadi haji yang mabrur. Dah segitu doang. Tuh balai banyak puntet banget. Mudah-mudahan doa kita semua Bang Mahmud beserta Ibu Marianti yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, senantiasa Allah berikan selalu sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam perjalanan menuju ke tanah suci. Allah permudah, Allah gampangkan,
Allah beri keselamatan sampai ke tanah suci, Allah jaga, Allah pelihara, dan dapat menyelesaikan manasik haji yang sempurna dan kembali ke tanah air dengan selamat tanpa kurang satu apapun, dan membawa haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah jam 10:30. Ini udah malam, jadi namanya bukan ceramah, ini namanya kultum. Jadi kuliah tunggu makan, karena memang belum dikasih makan kok. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, di dalam hidup dan kehidupan kita ada 3 panggilan yang mesti kita jalanin. Yang pertama, ada panggilan tanah air, yaitu panggilan cinta terhadap negeri kita, bahwa kita adalah warga Indonesia, warga yang baik, harus mengikuti dan cinta terhadap negerinya sendiri. Karena cinta negeri itu bagian dari iman. Berarti kita semua warga Indonesia, cinta terhadap Indonesia merupakan bagian dari iman. Ini panggilan dari panggilan tanah air, cinta terhadap tanah air. Maka kita ikutin aturan-aturan yang dibuat melalui Undang-Undang Dasar 45 yang dibentuk oleh para pendiri kita, pendiri bangsa. Maka kalau dahulu para ulama kita, dahulu para orang tua kita berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah, merebut kemerdekaan dari Jepang, dari Belanda, dari Nika, bahkan dari sekutu-sekutu yang memusuhi negeri kita, yang memerangi dan menjajah negeri kita. Sekarang saatnya kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang cinta terhadap Indonesia, kita mengisi kemerdekaan yang telah direbut oleh orang-orang tua kita. Ini menandakan panggilan cinta tanah air mesti kita jalanin. Maka 2023, 2024 adalah tahun politik. Maka kita sebagai rakyat harus ikutin konstitusi yang telah diberikan, yang telah diamanatkan buat kita sebagai rakyat Indonesia. Maka kita kepengen 2024 nanti ada perubahan terbaik untuk rakyat yang kita idam-idamkan sebagai negeri tercinta. Ya Bu, ya Bu, inilah panggilan tanah air. Kita kepengen negara kita Indonesia ke depannya harus ada perubahan agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Maka kita singkat, agar negara Indonesia sejahtera. Hah? Anies, iya itu singkatannya. Bukan kampanye, singkatan doang. Inilah panggilan tanah air, cinta terhadap Indonesia. Yang kedua ada panggilan apa? Panggilan tanah suci. Maka Bang Mahmud beserta Ibu Marianti berdua tahun ini beliau dipanggil memenuhi panggilan Allah melalui panggilan haji. Maka kita yang belum berangkat haji, apa udah dipanggil belum? Udah. Justru kita udah dipanggil dari dulu, udah dipanggil dari zaman Nabi Allah Ibrahim, udah dipanggil. Maka belum kelaksanaannya. Hari ini Bang Mahmud beserta Empo Marianti dipanggil nih, panggilan tanah suci haji. Kenapa? Karena haji adalah semata-mata panggilan dari Allah, bukan semata-mata harta. Bener kata beliau tadi, sambutan luar biasa. Kalau punya duit belum tentu berangkat. Bener Po? Duit bukan segalanya, tapi sial hampir segalanya pakai duit. Bener Po? Kencing aja bayar. Saya pernah kencing terminal Pulau Gadung waktu itu Po. Mana pagi-pagi
duit gocengan gak ada kembaliannya, dia orang baru pertama kencing, disuruh kencing lagi. Dia kagak tahu kita udah tiris. Apalagi ini ibadah haji semata-mata Allah yang panggil. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, jalan-jalan ke luar negeri, nyampe ke Amerika, ke Jepang, Korea, keliling dunia, tapi nggak dipanggil untuk menuju ke tanah suci. Ini apa? Semata-mata Allah yang panggil, po. Allah yang panggil. Allah yang panggil. Maka haji ini merupakan panggilan murni, semata-mata Allah yang manggil. Jangan kecil hati kita yang belum punya duit. Ya gue sih boro-boro berangkat haji umroh, bocah aja bayaran sekolah nunggak mulu. Jangan ngomong begitu. Saya punya jamaah po, emak-emak nih getol banget ngajinya bang. Ya Allah, kemana ada pengajian selalu dia datang. Satu hari lagi apes kali ya, nih berangkat ngaji, nyebrang jalan gak ngeliat-liat lagi, dia ngelamun ketabrak mobil, jatuh, ditabrak, dibawa ke rumah sakit. Yang nabrak ngomong, maafin Bu Haji, jangan laporin saya ke polisi, urusan rumah sakit saya yang tanggung jawab, biarin semuanya, pokoknya Ibu Haji saya yang tanggung jawab sampai sehat. Ini nenek-nenek yang ditabrak dikata Bu Haji ngomong, jangan manggil saya Bu Haji apa, saya kan belum berangkat haji. Ya Allah, ternyata po dibukain hatinya orang yang nabrak. Mak, selesai sehat dari rumah sakit, mana KTP, saya berangkatin haji. Alhamdulillah. Po, makanya kita yang belum berangkat haji nih, tuh jalanan raya kan lempol lewat aja udah jangan tengok lagi. Ntar disuruh du kontainer. Kalau berangkat kagak sering sekia romannya. Kenapa selalu ada jalan menuju ke Baitullah? Bener Bu? Makanya haji yang dilaksanakan ini setiap tahun naik haji, ongkosnya selalu naik, maka disebut ONH, ongkos naik. Nggak ada OTH, ongkos turun haji. Bener Bu? Naik. Makanya dimulai kalimat haji ini melalui firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dimulai dengan kalimat walillah. Kenapa dimulai dari kalimat walillah? Perintahnya itu karena harus semata-mata kelihatan ikhlasnya. Karena pergi haji bukan sekedar fisik, bukan sekedar mental, pikiran, tenaga, tetapi harta yang dikeluarkan, lahir batin harus sempurna, keluar tuh semua. Maka kudulillah, karena Allah, ikhlasnya biar kelihatan. Apalagi Haji Puroda nih Bang Mahmud nih. Ini Haji Puroda kok 300 juta satu orang, berdua berarti dia 600 juta. Bu ilaha illallah, emang gak ngeluarin duit itu. Lah buat orang yang banyak duit mah enak aja. Lah kita orang udah boleh nabung, ya Bang. Nabung dapat duit di 25 juta, daftar haji reguler, daftar tahun 2023, nanti berangkatnya tahun 2050. Lah keburu ngodiar ini Pak. Kenapa ini kebijakan terjadi? Karena berbeda. Dulu nih Bang. Dulu zamannya Pak Harto, saya punya orang tua tuh babak berangkat haji 3 minggu nyetor langsung berangkat. Kenapa Ibu? Karena Pak Harto jelas programnya, dapat kuota dari kerajaan Arab Saudi untuk orang berangkat haji, dibayar langsung sama beliau dari negara. Jadi kapanpun kita mau daftar, berangkat. Tuh enak, duluan disetor. Sekarang kagak, duit kita ditampung, ya berapa ratus juta ditampung po, yang daftar itu dikumpulin, didepositoin sampai kapan? Loh, sampai 2050. Berarti itu duit dikumpulin, ada dana abadi umat namanya, dikumpulin, kagak taunya dibuat jalanan. Bener kan, ini mah bukan lagi perveran, emang beritanya jelas. Ya Bu. Kesian nenek-nenek. Makanya kemarin ada aturan umur 60 kagak boleh. Apalagi sekarang kita lihat po, orang berangkat haji kemarin jamaah, ya Allah udah nenek-nenek semua, aki-aki sampai keder udah pikun, masuk klip aja bingung. Nih
Kita kepengen ada perubahan yang baik buat masyarakat. Kenapa? Sedunia Indonesia paling banyak yang kontribusi buat apa? Buat berangkat haji dan umroh. Makanya harus ada tambahan lagi. Mestinya kudu ada di sana pemerintah kita bikin hotel Indonesia. Begitu dong, benar. Ada hotel jamaah Indonesia, jamaah haji. Bikin hotel di sana. Jadi enak, gak terlantar jamaah kita. Makanya saya kalau jadi menteri agama, wah udah habis, udah semua saya kerja. Ya, saking saya kagak jadi menteri agama. Ya, gampang banget itu mah duit ada. Seh deh najong dah. Bener po, bener po. Iya pantasnya jadi menteri agama saya nih. Iya pantasnya. Jadi mantri bukan menteri. Tukang nyuntik. Tuh masya Allah. Nih berangkat haji pakai uang dari mulai, masya Allah nih Bang Mahmud nih daftar aja buruh pakai duit, ngeluarin duit, belum lagi cek kesehatan pakai duit. Nih haji nih, nih haji cek kesehatan pakai, mondar mandir bikin acara manasik pakai duit, bikin acara malam ini nih walimatul safar, lah nyewa tenda sound system tukang keker, lah emang nggak pakai duit. Bah, ini makanan semua dibeli, ntar besek semua udah pakai duit. Kori tadi yang baca Quran, ilah untuk kori ngaji harusnya kerja kempes tuh dia, guru gede banget. Ini mas sahabat saya po agak bakal marah, dia saya cengin juga. Dia orang Aceh asli tuh, Ustaz Rajipan itu orang Aceh. Terus sisa-sisa tsunami itu dia, dulunya kecil kena tsunami gemuk terdampar dah, harus ngaji kerja kempes tadi badannya. Iya, dia emang bisa begitu, siapa yang ngajarin dah? Loh siapa? Tuh bah, jauh dari Cilongok, Pasar Kemis. Loh jauh, siang udah nyampe, jam 2 udah nyampe. Berarti giroh banget itu. Emang lagi undangan sepi bulan Apit. Mana orangnya? Ya elah, pinter banget, korinya gemuk, yang ceramah kuntet. Ini nama seimbang nih po. Kalau diderekin ke nomor 10 saya. Masya Allah pakai duit. Semua makanan ini pakai duit. Ini guru-guru yang hadir ntar pulang emang kagak ada salam tempel. Ada parcel semuanya. Allah pakai duit. Nih yang ngomong. Enggak. Transfer dong. Bercanda po, saya mah kagak boleh begitu. Guru saya ngajarin kalau udah kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Itu guru saya ngajarin. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar tuh, kata guru saya juga itu. Semuanya pakai harta, tenaga, pikiran, dikuras semuanya. Buat apa? Semata-mata lillah, karena Allah. Ibadah kalau sudah karena Allah bang, makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Yang karena Allah bakal sampai tujuan, yang bukan karena Allah bakal kandas di tengah jalan. Ibadah kalau udah karena Allah enak po, sesuai kontrak kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Ibadah kalau udah serahkan kepada Allah, selain kita berikhtiar, bertawakal, serahin. Makanya besok Bang Mahmud nih bersama Ibu Maryanti, dia usaha udah, daftar udah, rapi semuanya, tinggal berangkat, tawakal. Makanya orang yang berangkat haji, berangkat umroh mirip seperti apa? Seperti orang yang mau meninggal. Maka panggilan tanah air, panggilan tanah suci, ada yang ketiga, panggilan tanah kusir. Orang berangkat haji mirip kok seperti orang yang mau meninggal. Bang Mahmud besok sebelum berangkat duduk depan rumah, dilepas sama anak, saudara, keluarga, cucu, mantu, semuanya teman kumpul ngelepas, pakai baju putih po, diazanin dulu. Emang dia nggak diazanin? Diazanin depan pintu rumahnya mau berangkat, diazanin sama orang mati juga bang, diazanin. Masuk ke liang landak, lobang landak tuh, liang lahat, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah. Baru udah tuh ditutup pakai papan. Sebelum ditutup papan diadanin, dikomatin.
baru ditutup pakai papan. Cuman papannya jangan dinomorin 1, 2 sampai 10. Mau menutup warung jangan. Tukang gali kubur saya mesen jangan dinomorin. Diadanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sedih kok diadanin, ngucurin air mata. Kenapa? Mau perpisahan. Selesai diadanin, dibacain sholawat dustur Bang Mahmud besok. Dibacain sholawat. Kenapa? Supaya datang ke sana ingat sholawat yang dibaca. Masuk ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah, berbanyak baca sholawat. Sholawat yang dibaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dibacain sholawat. Abang Mahmud membininya yang bacain sholawat suaranya enak. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, siapapun dengar sholawat dustur diadanin seperti itu pasti mengucurkan air mata. Kenapa? Ingat niat di hati Bang Mahmud mau berangkat. Apa yang bikin sedih itu? Beliau meninggalkan anak, cucu, mantu, keluarga, semua. Rumah yang cakep ditinggal, mobil yang bagus ditinggal. Kenapa? Karena mau pergi. Diantar anak cucu pada nganter. Sama orang mati juga lah. Emang agak diantar kok. Diantar Bang. Wah, yang nganter anak cucu mantu semua. Disiapin kendaraan buat nganter ke bandara. Disiapin. Ada kendaraan juga orang berangkat ke kuburan. Wah, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Itu belum pernah gagal kok. Siapapun masuk kurung batang mati. RT mati teh. RW mati we. Ustadz lah mati tad. Kendaraan paling angker sedunia. Supirnya banyak, penumpangnya cuma satu kok. Digotong bismillah wa ala millatir rasulillah. Mau kemana Bang? Pindah. Lalu udah pindah aja, kontrak habis. Berangkat nganter ke kuburan. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal nganter. Besok kita Bang Mahmud kita anter anak cucu mantu keluarga semuanya pakai kendaraan disiapin, dimerekin rombongan jamaah haji berangkat ke bandara, dianter sampai di bandara yang nganter keluarga anak cucu mantu ngikut lah kagak. Kalau ngikut bayar. Ditinggal semua. Apa yang dibawa oleh Bang Mahmud menuju ke tanah suci, bekal yang terbaik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik adalah keimanan dan ketakwaan. Makanya Abang Mahmud sama Empo Marianti besok nih ditinggal sama keluarga, dia berangkat, kita lepas. Hari ini beliau ngundang kita apa? Supaya beliau pengen minta maaf dengan kita, bisa membersihkan dosa sesama kita. Agar apa? Enteng perjalanannya. Maka orang meninggal pun dunia begitu Bang. Sebelum meninggal kita disuruh taubat dulu, minta ampun. Maka besok Bang Mahmud sebelum berangkat dari rumah, sholat sunnah safar dilakukan, sholat sunnah taubat, minta kepada Allah. Hari ini pun beliau minta maaf kepada sesama kita. Bang Mahmud minta maaf sama bini, terutama Empo Marianti. Minta maaf dulu Bang Mahmud, minta maaf dulu. Ji, maafin gue Ji ya. Lu biar ikhlas Ji sama gue sering buat bohongin lu Ji. Umpama gue sering ngumpetin lu agak lakon Ji. Gue kemarin gue nangis.
Wah Marianti pun sama, iya bang, saya juga banyak sama mama bang ya. Nangis sambil ngomong kagak jelas. Saling memaafkan, minta maaf, rontok dosa sesama beliau, istri dan suami. Dan hari ini kita memaafkan beliau karena beliau mau berangkat menuju tamunya Allah. Kalau udah tamunya Allah, insya Allah dijamu dengan enak dan indah. Bang Mahmud berangkat, set, kita anterin, kita tinggal dah. Disiapkan semuanya, rombongan mau berangkat naik pesawat Garuda. Wah, Bang Mahmud jalan rame-rame sambil gandengan sama sang istrinya. Tamunya Allah disambut duluan udah sama bidadari dunia. Wah, di pesawat, ya Allah, tinggi putih orangnya bang, bening banget. Bidadari dunia namanya pramugari. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Coba saya lihat tiketnya, seatnya berapa? Oh diantar, oh ya Pak Haji, ayo saya antar. Masya Allah, diterima baik, disambut baik, ditawarin kita, Pak Haji mau kopi, mau susu atau mau teh, nanti saya buatin. Ya Allah, saya kolokan waktu itu Pak. Ditawarin begitu, mau kopi apa mau susu Pak Haji? Saya kolokan, empi aja empi, saya kata gitu. Sampai ngomong begitu, empi aja empi, niat menor banget. Wah, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong dia banget Pok. Hidungnya aja mancung kayak prosodan TK. Ya Allah, biji matanya gede kagak, kecil kagak, itu kita liatin. Bibirnya kayak 5 dibelah 4, nah dibelah 2 kegedean. Kegedean doer. Masa pramugari doer kagak resepnya. Cantiknya luar biasa, disambut kita. Pak Haji, ini caranya pakai set belnya. Ya elah, saya pura-pura nggak bisa waktu itu Pok. Iya, dicolokin udah celek, kita buka lagi, klek, nah copot ini neng. Habisnya kita betah. Di situ dilihat, Masya Allah bang, indahnya luar biasa. Hilang tuh semua yang 300 juta. Hilang. Berangkat bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati, berangkat menuju ke Baitullah. Perbanyak kalimat talbiyah sambil berangkat di pesawat. Selama 9 jam kita di pesawat. Biasanya besok nih Abang Mahmud pakai haji tomatu apa ifrod. Biasanya jamaah kita pakai tomatu. Kalau biasa tomatu langsung ke Madinah. Madinah dulu 9 hari, biasanya langsung melaksanakan sholat arba'in, 40 waktu di situ. Bang Mahmud nyampe ke Madinah, buah nebak, heran, kaget. Bandara Prince Muhammad di situ, di bandara Madinah. Perbanyak solawat masuk kota Madinah. Solawatnya solawat Jibril. Di situ datang kita, banyakin ziarah ke makam Rasulullah. Abang Mahmud ziarah, percuma kita haji umroh kalau gak ziarah ke makam Rasulullah. Nggak ada adabnya kita, sombong, songong kok. Ziarah di situ, di raudhah kita masuk di situ, berebut biasanya. Kalau sekarang pakai tasreh, orang umroh itu harus pakai tasreh dari surat dari travelnya tuh, berapa orang diperiksa itu, di-scan langsung di situ. Kenapa? Memang gara-gara pandemi jadi di-scan tuh pakai tasreh. Dulu mah berebut antri kita ke makam Rasulullah, sambil ngantri nunggu lama, dibuka baru masuk lagi, dibuka, berdesekat, buka, masuk lagi. Nah di situ perbanyak sholawat udah di situ kota Madinah. Maka selesai di kota Madinah, berangkat Bang Mahmud, gua set pakai bus rombongan. Apa? Di situ merasa terharu, kayak mimpi. Ya Allah, kemarin Ka'bah saya lihat cuman lewat foto doang, Ka'bah cuman saya lihat lewat TV doang, lewat gambar doang, lihat video doang. Tapi sekarang Ka'bah di depan saya ya Rob. Ngomong di situ Bang Mahmud, ngomong Bang Mahmud, ngomong di hadapan Allah Bang Mahmud, ngomong Bang Mahmud, ngomong nih, jangan belagu-belagu budek, ngomong.
ngomong di depan Ka'bah, minta kepada Allah ya Rob, saya datang dari kebagusan kemari kagak bawa apa-apa, cuma bawa dosa dan kesalahan saya begitu banyak kepadamu ya Rob. Mulai hari ini ya Rob, detik ini ya Rob, ampunin dosa saya ya Rob, semuanya usak dosa saya, usak. Tuhan juga paham kalau ngomong usak. Usak ya Rob, gebek ya Rob, hapus semuanya ya Rob, tipek ya Rob, tipek dosa kita. Ngaku aja di situ Bang Mahmud, kita banyak dosa, ngaku aja di hadapan Allah, ngaku iya emang saya salah ya Allah, banyak dosa ya Allah, udah saya ngaku, udah mau diapain kayak saya ngaku aja. Minta di situ, doa di depan Ka'bah, doa di depan Multazam, doa di Hijr Ismail, doa di Maqam Ibrahim, dikabul, langsung diijabah, rontok semua dosa-dosanya Bang Mahmud, rontok kok, nggak ada dosanya, udah kayak bayi lagi ntar Bang Mahmud, kayak bayi, kayak orok, orok kan agak ada dosanya Bang, enggak lah, orok makanya kita cium kapan aja enak, orok siang malam sore tengah hari dicium enak, orok mulut ada kita cium masih wangi lo, orok coba nyium aki-aki tengah hari, wah beda rasanya po, buat tembakau. Masya Allah, Bang Mahmud minta ampun di situ ya Rob. Itulah orang yang disebut tamunya Allah. Dengan apa? Keikhlasan berangkat. Maka niat pertama husnun niyah, luruskan niat Bang Mahmud. Kenapa? Karena ibadah semata-mata karena Allah adalah ibadah yang terbaik. Kalau ibadah bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Dulu kejadian po, ada kiai punya santri 2 orang, namanya si Ali sama si Umar. Si Ali nih punya kebun singkong, cakep banget, singkongnya banyak. Pagi-pagi dia cabut dah tuh, lihat singkongnya gede-gede banget. Ingat langsung, gue berangkat ke rumah kiai, tabarukan nih bawain singkong buat kiai. Berangkat si Ali ke rumah kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam Li, sehat alhamdulillah kiai. Tumben, iya kiai, saya lagi nyabut singkong di kebun saya ingat kiai, saya bawain dah buat kiai. Makasih kiai. Ali, taruh di belakang, taruh di belakang, ditaruh di belakang. Akhirnya kiai ngomong sama bininya, Bu, si Ali datang jauh banget ini Bu, dari Marunda, bawa singkong ini, dia cakep banget, masa pulang ntar kagak bawa apa-apa. Iya Bang, kita bingung mau ngasih apa si Ali ini jauh-jauh ya. Oh iya Bu, saya ingat tadi ada orang ngasih kambing tuh hadiah di belakang, daripada nggak diurus tuh kambing, kasih aja si Ali ntar pulang. Oh iya dah, ntar saya bilangin. Akhirnya Ali pamit pulang. Kiai, Ali pamit pulang dulu ya. Ali jangan lupa bawa kambing, urusin, rawatin ya. Lah buat siapa? Udah buat ente rawatin, ntar berkembang biak. Terima kasih Kiai. Berangkatlah si Ali di tengah jalan. Pulang di jalanan ketemu sama temennya yang namanya si Umar. Ditanya sama Umar, Li dari mana lu? Dari rumah Kiai. Oh itu kambing lu dari mana? Dikasih sama Kiai. Lah kok bisa lu? Ya nggak tahu, gue main ke rumah Kiai bawa singkong. Tahu-tahu pulang disuruh bawa kambing. Nah si Umar otak bisnisnya jalan. Si Ali bawa singkong aja dikasih kambing, apalagi gue bawa duren ini. Wah langsung buru-buru itu si Umar, Bang nyari duren montong gede cakep, musangking dibeliin, manis. Datang ke rumah Kiai, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Umar, lah lu bawa apaan Mar? Duren Kiai, pokoknya buat Kiai semua nih, pokoknya buat Kiai ini mahal nih Kiai, manis-manis ini sudah pilihin buat Kiai, khusus sudah buat Kiai. Taruh di belakang Mar, taruh. Ini Kiai ngomong lagi sama si bininya, Bu, si Umar datang kemari yang dibawa enakan lagi duren ini. Kira-kira pulang bawa apa ya? Dia kan kesian jauh-jauh itu. Lah apa dikasih Bang? Tadi kambing atu udah dibawa si Ali. Abang bagaimana sih? Iya, kesian si Umar pulang nih kalau agak bawa apa-apa. Sekarang gini aja dah. Tadi kan si Ali kemari bawa singkong. Daripada singkong nggak kemakan di dapur, tuh dia ntar pulang kasihin si Umar aja ya. Oh iya Bang, Bang. Akhirnya si Umar pulang bawa singkong. Ini urusan cerita nyengir tapi mikir. Bu, si Ali niat karena Allah bawain singkong, pulang dikasih kambing. Tapi si Umar niat bukan karena Allah, bawain duren, pulang dikasih singkong. Makan blau nih. Ini rugi udah nih. Wah rugi udah nih kok. Menang kalah parah. Kalau si Ali menang banyak, nih Umar ini bangkrut pamplak. Kenapa? Karena niat bukan semata-mata karena Allah. Bang Mahmud insya Allah niat lurusin, semata-mata ibadah karena Allah. Alhamdulillah.
niat yang baik. Sampai di sana di tanah suci, Allah jaga, Allah pelihara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama pesan saya, selain niat lurus, Bang Mahmud kudu banyak-banyakin sabar di sono. Sabar kudu tebel-tebel, kudu lapisin sabar. Kenapa? Godaan, ujian, cobaan pasti banyak yang bikin ibadah kita rusak. Apalagi ngajak bini. Biasanya ada aja hal yang kecil jadi gede. Bener, urusan yang kecil jadi gede. Dimula-mulain nggak tahu masalahnya, tahu-tahu digede-gedein. Ada jamaah saya yang ikut berangkat kok sampai sono kagak akur. Ngapa? Bininya megang duit aja, lakinya nggak dikasih duit. Minta duit kagak dikasih. Ternyata dia masih di kampungnya begitu tuh, sama bini pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Makanya disuruh sholat sunnah taubat begitu Bang Mahmud. Minta ampun, minta maaf. Hari ini kita minta maaf, ringankan perjalanan kita. Allah kasih permudah, Allah kasih aman di sono. Nggak ada ujian yang macem-macem, tapi ujian pasti ada. Kesabaran dari orang lain, dari jamaah sendiri, apalagi satu dunia ketemu di sono. Masya Allah po, itu orang beda warga negara, beda suku, beda bahasa, sampai beda model. Orang model-model di sono, ada orang biru banget po, biru, orang biru banget po, orang kelap-kelip matanya doang kita lihat. Ada orang coklat tua di sono, ada kulitnya coklat tua, klimis banget po, kena matahari, kayak kue Bugis. Yang begitu Bang Mahmud jangan dikata apa-apa, antepin aja. Yang begitu rada sengir baunya tuh, ngelangkang-langkain mulu. Biar kata dia mandi 7 Rejab tetap belum hilang itu dia. Emang udah bawaannya, godaannya pasti banyak. Lagi sholat kaki diinjak, lagi sholat pala kita diinjak, macem-macem. Sabar perbanyak. Dan juga semua itu diajarkan dengan apa? Melalui manasik di sini. Ibadah, bagaimana tata caranya? Ibadah perlu pakai ilmu. Makanya dikit-dikit Bang Mahmud sono belajar aja bahasa Arab, nggak ngerti. Ada orang kampung ngaji kagak, ibadah kagak, gusuran pergi haji kagak ngerti. Orang Indonesia kan dikagumin di sono sama orang Arab. Indonesia orang ada mereknya Bang, merah putih di bajunya. Indonesia dia kaget, bukan Wan, Tambun, begitu kata dia. Nggak ngerti dia, Indonesia Tambun kata dia. Arab kaget, negara mana nih Tambun? Macam-macam po, ada macam-macam orang jamaah nggak ngerti bahasa Arab, beli jeruk sampai kagak bisa dia, baik nyolek-nyolek doang. Wan haram, haji haram, gua begini doang. Wah dikata nyolong kali ini, begini aja. Akhirnya apa? Pakai bahasa Arab temennya, lu bisa kagak? Udah yang penting Arab katanya. Dia ngomong usolli fardul maghribi thalatha raka'atin. Wah 3 kilo kali kata Arab nih. Orang pesan jeruk 3 kilo, ditimbangin 3 kilo. Ya Wan 3 kilo katanya. Ditimbangin, timbangannya jomplang. Dia lihat marah ini haji. Aki-aki marah. Mustaqbilal kiblati, biar lurus lempengan timbangan katanya. Timbangannya biar lempeng kata mustaqbilal kiblati. Jadi udah bahasa Arab macam-macam. Ada jamaah kok nggak ngerti, nyolek aja tuh menjaga para pelayan di restoran, nyolek aja. Keran mati pakai ngomong, keran mati nggak keluar ngomong. Wan Syekh, aqua innalillah, aqua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wow, aqua innalillahi wa rajiun berarti keran mati, air gak keluar kata dia. Aqua innalillah. Makanya belajar dikit-dikit, insya Allah semua diajarkan di sini. Bang Mahmud, kesabaran yang kuat, niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah, ibadah karena Allah, Allah jaga, Allah pelihara, insya Allah. Maka hari ini Ibu, Bapak, beliau ngundang kita, beliau memenuhi panggilan Allah, beliau memanggil kita juga nanti di sana. Hari ini kita doain, besok beliau doain kita di sana. Alhamdulillah. Didoain sama dia. Bang Mahmud ngomongnya pakai singkat aja di sana doanya, jangan pakai panjang-panjang, atu-atu disebutin ribet. Ya Allah ya Rob,
Hari ini saya berdoa, ya Allah, mohon semuanya teman-teman saudara yang pada datang acara Walimatus Safar di rumah saya, doain kemarin semuanya biar nyaba kemari ke tanah suci, ya Allah ya Rob. Tuh itu po baca doanya begitu, doain bang, sebutin namanya. Kalau pengen disebut namanya bener banget itu siapin besok mau berangkat 17 Juni nih, siapin amplop, fotokopi KTP empok, masukin ke amplop, isiin di situ 10 juta, kasih Bang Mahmud. Bang, nih saya nitip doa antar di sono. Pasti Bang Mahmud ingat. Karena ingat sama cebannya. Ya Allah, semua kita yakin kok. Maka almarhum wal maghfurlah, saya punya guru Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, beliau pernah bilang, kita yang belum berangkat haji, kita yang belum berangkat umroh, pengen berangkat umroh, pengen buru-buru berangkat haji, apa kata beliau? Ada 3 caranya. Bagaimana? Yang pertama, sering-seringlah datang ke acara Walimatus Safar, haji atau umroh. Hari ini kayak kita lakuin. Yang kedua kata beliau apa? Sering-sering nganter orang pergi haji. Nganterin kita ke sana, ke asrama, ke Pondok Gede atau ke bandara, anterin. Yang ketiga kata beliau apa? Sering-sering jemput orang pulang haji. Kenapa? Karena kita semua pasti bakal pulang. Nih, orang yang pergi haji mirip seperti orang meninggal dunia. Ninggalin harta, ninggalin keluarga, ninggalin semuanya. Bekal terbaik adalah takwa. Sama orang meninggal pun begitu, dianterin ke kuburan, ditinggal semuanya. Yang ngikut adalah amal kebaikan kita. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Maka bahasa Al-Quran enak, pulang. Bahasa Quran tuh bahasanya pulang. Kenapa pulang? Karena pulang hakikatnya enak. Dulu zaman sekolah masih SD, ada gurunya galak, pelajarannya kita kagak demen banget po. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak dateng, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita po, langsung lompat dari meja manggul kempek. Bocah nggak paham kempek, bocah sekarang mah tas. Pulang, hore. Kenapa? Karena pulang itu enak. Pulang haji besok Bang Mahmud pulang haji, seminggu sebelumnya diumumin sama kepala kloter, ibu bapak jamaah kita seminggu lagi akan balik ke tanah air. Girangnya luar biasa, kebayang udah genteng rumah kita. Nyampe bandara dijemput sama saudara, sampai di rumah diwarak-arak, dipasangin petasan, bola digelarin ambal kok cakep baru, kasur baru tebel banget, spray baru, gua duduk di situ jadi nganten bang. Girang banget pulang haji, pelukan sama saudara, wangi banget pakai gamis, duduk bareng cerita dari pagi sampai sore, ceritain Mekah, Madinah, sampai kagak sembayang. Saking enaknya cerita sampai lupa mau sembayang. Luar biasa, pulang haji enak. Pulang mudik enak gak? Enak pulang. Dibela-belain naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes, ke Tegal. Girang bahagia ketemu saudara di kampung, lebaran indah suasananya di kampung. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara malam ini di rumah Bang Mahmud, kita semua nih pasti bakal pulang. Kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak po? Enak, bo besek. Bener kan? Iya, setelah kita tinggal di kebagusan, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu, ini dia. Pengen kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat nih po. Rada berat lempengan ini nih. Kenapa? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka kita lagi nyari bekal untuk pulang ke rahmatullah. Beliau Bang Mahmud hari ini kita hantarkan, besok kita hantarkan mereka berdua dipanggil oleh Allah menuju ke tanah suci. Insya Allah kita semua yang belum dipanggil akan dipanggil kembali ke tanah suci. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Mahmud beserta Mpo Marianti sehat walafiat, panjang umur. Nanti kita semua bermusafahah
bersalam-salaman. Bukan hanya sekedar tangan yang salaman, tapi hati saling bersalaman. Ikhlaskan keberangkatan beliau Bang, mudahkan perjalanan beliau. Dengan apa? Dengan saling memaafkan. Dibacain talbiyah sambil musafaha, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu kalau di Arab, orang-orang Arab tuh kalau baca talbiyah cepet dia, tegas, ibadahnya semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu pindah ke Indonesia lain, versinya beda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Nangis orang dikejar semua. Kenapa beda? Makanya nih dibacain talbiyah agar apa? Setiap kita memenuhi panggilan Allah, insya Allah pelaksanaannya di tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyak kita ibadah, perbanyak mohon niat yang baik, niat yang kuat, insya Allah. Niat dibarengin dengan pekerjaan. Kalau sudah niat, kita niat nabung, niat buat nabung haji, insya Allah pasti Allah akan kasih jalannya menuju ke Baitullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maafkan beliau, semoga sehat beliau, panjang umur, Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan insya Allah bisa menyelesaikan manasik haji yang sempurna. Insya Allah kembali ke tanah air sehat walafiat, membawa titel haji dari Allah. Kenapa? Karena titel haji merupakan titel yang langsung diberikan oleh Allah. Ketika kapan? Ketika wukuf di Padang Arafah. Itu semua orang dulu pernah ngomong, lagi wukuf di Padang Arafah itu orang sedang bikin haji. Artinya apa? Lagi dapat titel, semua syarat rukunnya, semua yang wajib yang sunnah dijalanin, itu pulang kembali ke tanah air membawa predikat haji. Kalau sudah dikasih titel haji dari Allah, jangan sampai haji kita sia-siakan. Berapa banyak orang yang disebut Pak Haji, Ibu Haji, tapi tidak bisa menjaga titel hajinya. Berapa banyak orang yang sudah pergi haji tetapi nggak pernah memberikan manfaat buat orang banyak. Haji yang mabrur kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun, ibadahnya tambah rajin, insya Allah semakin taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, ada cara musafahah bentar. Habis doa apa? Enggak musafahah lagi. Enggak belum. Oh iya udah. Ya, nanti ditutup dengan doa. Sama-sama kita doakan beliau, Bu. Kita salaman, kita musafahah nanti kepada Bang Mahmud beserta istri. Insyaallah maafin beliau, ikhlasin beliau. Manusia biasa pasti banyak salah. Yang sengaja, yang enggak sengaja, yang kecil, yang besar di antara kita, pasti ikhlaskan beliau, insya Allah semakin meringankan perjalanan beliau menuju ke tanah suci. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.